Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Fauzia dari kelas C18D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan berbagi mengenai kesimpulan dari jenis-jenis penelitian pendidikan yang telah dipelajari. Adapun jenis-jenis penelitian yang dimaksud ada 6. Yang pertama adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang kedua penelitian deskriptif kuantitatif, yang ketiga penelitian tindakan kelas atau PTK, yang keempat penelitian eksperimental, dan yang kelima penelitian korelasional, yang keenam adalah penelitian R&D atau Research and Development. Hai teman-teman, hari ini saya Andi Nur Fauzia akan berbagi mengenai jenis-jenis penelitian pendidikan. Jadi penelitian yang pertama adalah penelitian deskriptif. Apa sih penelitian deskriptif itu? Jadi, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi. Nah, karakteristik dari penelitian deskriptif ini adalah pertama, mendeskripsikan apa adanya. Yang kedua, tidak ada perlakuan pada variabel-variabelnya. Dan yang ketiga, tidak ada hipotesis, dan yang keempat, variabel bisa tunggal atau lebih. Pada penelitian deskriptif, terdapat penelitian yang disebut dengan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dari namanya saja, kedua penelitian ini sudah mirip ya. Mari kita lihat perbedaan keduanya. Jadi, penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang mengutamakan deskripsi atau penjelasan dalam membangun paradigma fakta sosial. Jenis penelitian ini lebih menekankan pada fenomena sosial yang lebih mendalam. Oleh karena itu, analisis yang dilakukan selalu bersumber pada informasi lisan maupun tulisan. Sedangkan penelitian deskriptif kuantitatif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menjelaskan suatu fenomena tertentu menggunakan data numerik. Nah, penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif memiliki perbedaan di beberapa aspek. Misalnya, pada desain penelitiannya. Pada penelitian deskriptif kualitatif, desain penelitiannya itu bersifat pertama umum, kedua fleksibel, dan yang ketiga dinamis. Sedangkan pada penelitian deskriptif kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terinci, dan statis. Nah, alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Nah, selain desain penelitiannya, terdapat perbedaan juga pada aspek implikasi hasil riset. Nah, pada penelitian deskriptif kualitatif, hasil penelitian memiliki dampak atau akibat yang terbatas pada situasi tertentu. Sehingga, hasil penelitian ini tidak dapat disimpulkan dalam pengaturan yang berbeda. Sedangkan pada penelitian deskriptif kuantitatif, hasil penelitiannya berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum, yang berlaku kapanpun dan dimanapun. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu penelitian deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Selanjutnya adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Apa sih yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas atau PTK? Jadi, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, penelitian tindakan kelas ini
termasuk penelitian kualitatif. Adapun tahapan penelitian tindakan kelas meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada penelitian tindakan kelas ada yang disebut dengan siklus penelitian atau siklus PTK yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, dan kembali lagi pada perencanaan. Siklus ini terus berulang dan dilaksanakan minimal 2 kali dan maksimal 5 kali. Siklus ini akan terus berlanjut jika proses belajar atau hasilnya tidak mencapai indikator keberhasilan. Jenis penelitian selanjutnya adalah penelitian eksperimen. Jadi, apa yang dimaksud dengan penelitian eksperimen itu? Jadi, penelitian eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari atau menunjukkan pengaruh suatu perlakuan yang diberikan. Jadi, terdapat hubungan sebab akibat antara kelompok variabel. Nah, ada 3 hal yang menjadi karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, itu manipulasi. Yang kedua, pengendalian, dan yang ketiga adalah pengamatan. Nah, tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Misalnya, suatu eksperimen dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan, misalnya saja metode problem solving, terhadap hasil atau prestasi belajar siswa, serta untuk menguji ada tidaknya pengaruh jika dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, penelitian selanjutnya adalah penelitian korelasional. Apa sih yang dimaksud dengan penelitian korelasional ini? Nah, jadi penelitian korelasional adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan di antara 2 variabel atau lebih. Penelitian korelasional memiliki tujuan untuk menentukan ada atau tidak adanya hubungan antara 2 variabel atau lebih, ke arah manakah hubungan tersebut, apakah positif atau negatif, dan seberapa jauh hubungan yang ada antara 2 variabel atau lebih yang dapat diukur. Misalkan seperti antara kecerdasan dengan kreativitas, hubungan antara tinggi badan dengan umur, hubungan antara semangat dengan pencapaian. Nah, selanjutnya adalah penelitian R&D atau Research and Development. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penelitian ini? Penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk, kemudian mengembangkannya, dan menguji keefektifan produk tersebut dalam pendidikan dan proses pembelajaran. Produk tersebut dapat berupa benda atau perangkat keras, seperti buku, modul, alat bantu belajar, di kelas atau di laboratorium, atau dapat pula berupa perangkat lunak atau software, seperti program atau aplikasi belajar, dan lain-lain.